Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Bayu Laksmana, NIM B11220148. Saya akan mempresentasikan akhlak kepada Rasulullah. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan izinnya juga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul Akhlak Rasulullah. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun buruk dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama makhluk. Akhlak menduduki peran penting dalam kehidupan manusia. Untuk mewujudkan kedamaian keselamatan manusia di dunia akhirat, itu sebabnya Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak manusia sehingga tercipta ketentraman, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, "Lahat kanakum fi rolillahi sawata asana liman kana ihuwa wa yahumallahi wa daraw hirowadakawa karin." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap Allah dan kedatangan. Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan hidup bagi orang-orang yang beriman. Bagi mereka yang sempat bertemu langsung dengan Rasulullah, maka cara meneladani Rasulullah dapat mereka lakukan secara langsung, sedangkan bagi mereka yang tidak sejauh dengan Rasulullah, maka cara meneladani Rasulullah adalah dengan mempelajari, memahami, dan mengikuti berbagai petunjuk yang termuat dalam sunnah atau hadis beliau. Pentingnya kedudukan akhlak dapat dilihat dari berbagai sunnah kualiah sunnah dalam bentuk perkataan Rasulullah. Di antaranya adalah imabu itu bil imabu istulil ta'umma syariat lagi. Aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan perangai budi pekerti yang mulia. Adapun akhlak Nabi Muhammad yang diutus menyempurnakan akhlak manusia yang dikenal dengan akhlak Islami karena sumber dari wahyu Allah yang kini terdapat dalam Al-Quran menjadi sumber utama agama dan ajaran Islam. Suri tauladan yang diberikan Rasulullah selama hidup beliau merupakan contoh akhlak yang tercantum dalam Al-Quran. Butir-butir akhlak yang baik disebut dalam berbagai ayat tersebar di dalam Al-Quran dan dalam hadits yang memuat perkataan, tindakan, dan sikap diam Rasulullah. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, ia menjawab, Inahul latukanal Qur'an. Akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Akhlak merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Banyak sekali permasalahan yang dibahas dalam kitab akhlak atau adab, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya dibahas di dalamnya. Sebagaimana adab minum, hal ini merupakan hal sepele bagi kebanyakan orang, menimbulkan dampak yang negatif bagi kesehatan di kemudian hari. Minum merupakan salah satu kebutuhan pokok dan wajib bagi manusia. Manusia dapat bertahan hidup jika mendapat pasokan makan dalam sehari-hari, namun ia halnya dengan minum. Kebutuhan tubuh akan cairan memang tidak terbantahkan
cairan penting dalam memelihara keseimbangan serta proses metabolisme tubuh. Minum dan makan sambil berdiri juga menjadi tren baru di kalangan masyarakat yang dikenal dengan istilah standing party. Inilah istilah sebuah pesta ala barat yang sekarang sering ditiru oleh banyak pesta di pernikahan di Indonesia. Beberapa waktu lalu saya menghadiri sebuah undangan resepsi pernikahan yang diselenggarakan di salah satu gedung instansi percikan yang ada di Surabaya. Walaupun pesta itu bertemakan ala ketimuran yang seharusnya sangat erat dengan tradisi adat dan kental dengan nuansa Islami, namun pemandangan berbeda terlihat dalam pesta resepsi pernikahan tersebut. Nuansa adat yang kental hanya menjadi dekorasi dalam pesta ini. Agama yang menjadi pemersatu kedua mempelai hanya menjadi sebuah tradisi sebagai syarat pengikat janji kedua mempelai. Hadis tentang minum sambil berdiri ini harus diteliti mengingat adanya beberapa redaksi hadis yang membahasnya, terutama dalam kitab Sahih Muslim yang di dalamnya membahas tentang hadis yang melarang. Fenomena hadis tersebut dipandang perlu untuk diteliti lebih lanjut dan berbagai segi, mulai dari kesahihan sanad, matan, redaksi hadis, serta penyelesaian kontradiktif hadis tersebut sampai dengan keterkaitannya minum sambil berdiri dalam dunia kedokteran yang berkembang saat ini. Adanya hadis yang memperbolehkan dan yang melarang minum sambil berdiri merupakan indikator yang memberi informasi bahwa seolah ada kejanggalan tidak konsisten seorang Nabi Muhammad. Kendati demikian, jika adanya hadis yang bertentangan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang racun dan rumit dilakukannya penelitian. B. Identifikasi masalah. Topik mengenai hadis minum sambil berdiri ini memang sangat menarik untuk dibahas sehingga munculkan banyak kerangka bahasan di dalamnya, antara lain ialah latar belakang Nabi Muhammad minum dalam keadaan berdiri, tradisi prasmanan di pesta perkawinan, pandangan Islam tentang minum sambil berdiri, minum sambil berdiri dalam pandangan medis, minum sambil berdiri ketika minum air zam-zam, dan kontradiksi hadis tentang minum sambil berdiri. C. Batasan masalah. Mengingat keluasan pembahasan tentang minum yang khususnya terkait dengan petunjuk Nabi tentangnya, maka permasalahan yang akan diangkat dalam rangka untuk memproyeksikan penelitian ini lebih lanjut adalah mengkoreksikan diri pada aspek penyelesaian masalah kontradiksi hadis yang menyebut tentang pelanggaran dan kebolehan minum sambil berdiri dalam Sahih Muslim. D. Rumusan masalah. Agar lebih jelas dan mempermudah operasional penelitian, maka perlu disusun beberapa rumusan permasalahan pokok sebagai berikut. 1. Bagaimana kualitas hadis tentang pelanggaran minum sambil berdiri Bagaimana kualitas hadis tentang perburukannya minum sambil berdiri? Bagaimana penyelesaian dari kontradiksi hadis minum sambil berdiri dalam hadis riwayat Muslim dan akhir Bukhari? Tujuan dan kegunaan penelitian. 1. Menambahkan kualitas hadis tentang pelanggaran minum sambil berdiri. 2. Mengetahui kualitas hadis tentang pembolehan minum sambil berdiri. 3. Menambahkan penyelesaian hadis muhtafil hadis tentang minum sambil berdiri. F. Kerangka teori yang akan dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan kajian mukhtalif hadis yang nampaknya saling bertentangan dengan menggunakan metode penyelesaian al-jamu, naskah manuskrip, dan metode raji. Metode al-jamu ialah metode yang dilakukan dengan cara menggabungkan dan mengkronologikan
dua hadis yang tampak bertentangan dengan cara bahwa dua hadis tersebut sama-sama berkeluarga sahih. Selain menggunakan metode penyelesaian ajamu, nasi mansuk dan metode tarjim, penelitian ini menggunakan pendekatan budaya, etika, dan medis sebagai analisis pendukung akan metode penyelesaian yang akan diambil penulis dalam mengambil keputusan akhir dari permasalahan ikhtilaf hadis minum sambil berdiri. G. Penegasan judul. Agar penulis meneliti ini jelas serta terhindar dari kesalahpahaman, maka sekilas masing-masing kata dalam judul tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Dari penjelasan telah pustaka. Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah membaca berharap sumber-sumber rujukan baik yang primer maupun yang sekunder seperti Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Sistematika pembahasan sistematika dari penulisan karya ilmiah ini selanjutnya akan diuraikan dalam 5 bab dengan rincian. Pada bab 1, pendalilan merupakan bagian awal dari sebuah penelitian sebagai pengantar dan memahami pokok-pokok permasalahan. Bab 2, landasan teori. Bab ini berisi tentang teori kesahihan hadis, metode kritik hadis, teori ja'iwah ta'dil, teori keujahan hadis, dan teori muktalif al-hadis. Bab 3, data Imam Muslim dan Al-Bukhari serta kitab sahihnya. Bab 4, analisis yang mencakup kualitas sanad dan matan hadis. Bab 5, penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diselesaikan dalam penelitian ini dalam bentuk pernyataan serta saran-saran terkait penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.